Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah pertempuran pertamanya melawan Dewa Penghancur Virus, Goku tua akhirnya mendapatkan kesempatan untuk pertandingan ulang yang telah lama dinanti-nantikan. Mereka memulai pertarungan di planet Vegeta, di mana baik Goku maupun Virus terbukti menjadi dua petarung yang benar-benar luar biasa, yang dikaruniai kekuatan dan kemampuan besar juga. Namun, seiring meningkatnya level kekuatan pertempuran mereka, planet ini tidak lagi dapat menahan intensitas bentrokan mereka. Goku membawa Virus keluar dari planet dan pertempuran mereka berlanjut melintasi alam semesta dan bahkan dimensi lain. Menyadari dia berada di posisi yang tidak menguntungkan, Virus menjadi sangat marah dan memutuskan untuk melepaskan bentuk terakhirnya, bentuk Hakaishin-nya, yang menurut Whis belum dia gunakan selama beribu-ribu yang tidak terhitung jumlahnya. Virus akhirnya menunjukkan bentuk pamungkasnya dengan kulitnya yang sudah gelap dan wajahnya mengambil aspek yang jauh lebih liar saat aura energi penghancur yang padat dan intens memancar dari tubuhnya. Goku mengamati perubahan Virus dengan keseriusan dan kehati-hatian tanpa ragu memahami bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Di sisi lain, Vegeta dan Whis memperhatikan semuanya. Dengan Vegeta tampak terkesan oleh intensitas energi Virus serta haus darah yang dia tunjukkan saat ini. Whis menyatakan bahwa Virus adalah orang yang sangat bangga dan semua serangan yang dilancarkan Goku padanya melukai egonya secara mendalam. Jadi sekarang dia tanpa ragu menginginkan darah Goku lebih dari apapun. Vegeta menyebutkan bahwa meskipun dia tinggal bersama Virus selama bertahun-tahun, dia bahkan dilatih olehnya, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat Virus bertarung secara serius hampir sepanjang waktu mereka menghabiskan waktu bersama. Virus tidak pernah benar-benar marah, jadi ini adalah kebaruan besar baginya untuk melihat tuannya dalam keadaan tersebut. Berbicara kepada Goku, Virus menyuruhnya untuk mempersiapkan diri karena dia akan menyaksikan wajah asli Virus sang penghancur. Di saat Goku hendak menanggapi, tapi tiba-tiba dia dikejutkan Virus yang dalam sekejap sudah berada di depannya, mendaratkan pukulan yang sangat kuat ke perutnya. Pukulan itu begitu luar biasa sehingga menciptakan gelombang kejut besar di sekitarnya yang menyebabkan Goku mengeluarkan darah dari mulutnya sambil mengeluarkan erangan teredam. Setelah itu, Virus mendaratkan pukulan yang sama kuatnya lagi dengan tangannya yang lain mengirimkan Saiyan tua itu terbang sangat jauh. Goku dihempaskan keluar angkasa melintasi luasnya ruang hampa dengan kecepatan yang begitu tinggi sehingga tubuhnya dikelilingi oleh cahaya dalam bentuk sinar cahaya. Goku melintasi seluruh tata surya sebelum bertabrakan dengan asteroid kecil yang hancur berkeping-keping oleh dampak tabrakan tersebut. Tapi hempasan itu tidak berhenti dan dia terus berlanjut selama jutaan tahun cahaya sampai dia bertabrakan dengan bintang kali ini yang setelah dipukul oleh Goku menghilang dalam ledakan kosmik. Terlempar oleh dampak ledakan, Goku melakukan hempasan selama ribuan tahun cahaya lagi sampai mencapai bulan dan membelahnya menjadi dua, kemudian menabrak planet tempat bulan itu berada. Sampai akhirnya Goku jatuh ke tanah dengan wajah menghadap ke bawah. Tapi sebelum dia bisa bangun, Dewa Penghancur menginjak punggungnya, mengirim Goku menabrak seluruh planet bersamanya. Keduanya pergi dari satu sisi planet ke sisi lainnya, meninggalkan jejak kehancuran di pusatnya sebelum kembali keluar angkasa. Sesampainya di luar angkasa lagi, Virus mencengkram Goku, melemparkannya kembali ke planet, lalu melepaskan gelombang energi penghancur yang kuat yang melenyapkan planet malang itu sepenuhnya. Namun, bukan hanya planet itu yang menghilang, dampak ledakan juga menghancurkan beberapa planet tetangga. Saat dia mendekat dengan Whis untuk terus menonton pertarungan, Vegeta menyadari bahwa Virus benar-benar marah dan tidak akan menyia-nyiakan upaya apapun untuk menghancurkan Goku. Whis yang setuju menyatakan bahwa tampaknya Goku benar-benar melukai harga diri Virus. Setelah ledakan planet, Goku terlihat lagi. Dan yang mengejutkan Virus, dia tidak terluka seperti yang diperkirakan dengan hanya beberapa goresan yang tidak begitu serius akibat pukulan Virus. Di sini, Goku tersenyum dan memuji Virus dengan mengatakan bahwa kekuatan dan kecepatannya telah meningkat dengan cara yang mengesankan. Virus menyuruh Goku untuk berhenti bersikap tenang dan mengatakan bahwa dia pasti sangat khawatir setelah melihat kekuatannya. Goku membalas bahwa sejujurnya dia tidak begitu terkejut karena dia selalu mengharapkan Virus menjadi sangat kuat dan dia tahu bahwa Virus tidak akan pernah mengecewakannya dalam pertarungan. Virus mengeluh tentang Goku yang terus berbicara seolah-olah dia mengenalnya.
tapi mengubah topik pembicaraan dan bertanya apakah Goku tidak akan bertransformasi. Beerus tegaskan jika Goku benar-benar seorang Saiyan, mengingat tingkat kekuatannya, dia seharusnya memiliki transformasi kekuatan sebagai salah satu keuntungan utama Saiyan dalam transformasi mereka. Tapi Goku memberitahu Beerus bahwa dia sedikit berbeda dari Saiyan lainnya. Goku katakan dia sebenarnya telah mencapai tingkat pemahaman tentang kekuatannya sendiri, di mana dia tidak lagi harus mengubah tubuhnya untuk mengakses semua kekuatannya. Goku jelaskan bahwa dia dapat menggunakan kekuatan semua transformasinya tanpa harus mengubah penampilannya. Faktanya, hanya ada satu pengecualian untuk ini, yaitu bentuk terakhirnya. Beerus membalas bahwa dalam hal ini, dia ingin melihat apa yang disebut bentuk terakhir Goku. Tapi Goku katakan bahwa dia belum harus menggunakan kekuatan penuhnya melawan Beerus. Dan jika Beerus ingin melihat bentuk terakhirnya, dia harus membuktikan dirinya layak. Beerus menjadi sangat marah dan bertanya menurut Goku dengan siapa dia bicara. Beerus menerjang Goku dengan seluruh amarahnya untuk mendaratkan serangan pada Goku. Tapi yang mengejutkan Beerus, Goku bertahan melawan serangan tersebut. Setelah itu, Beerus mencoba lagi, tapi Goku menghindar dari serangan kedua dan membalas mendorong Beerus menjauh. Ini membuat Beerus sangat terkejut dan dia bertanya bagaimana Goku melakukan itu. Karena belum lama ini dia bahkan tidak mampu bereaksi terhadap serangannya. Goku katakan itu cukup sederhana, di mana dia hanya meningkatkan kekuatannya untuk menandingi Beerus. Beerus menjadi sangat marah dengan pengungkapan ini dan bertanya apakah itu berarti Goku menahan diri dalam pertarungan selama ini. Goku membenarkan dengan mengatakan bahwa dia melakukannya. Dan dia menambahkan bahwa dia masih menahan diri karena dia belum menggunakan bentuk terakhirnya. Beerus menjadi semakin gila karena amarah, jadi dia memancarkan energinya secara tak terkendali, menyerang Goku yang menyerang balik ke arahnya. Tabrakan antara keduanya begitu intens sehingga menciptakan gelombang kejut yang menyebar melalui luar angkasa, mengganggu planet-planet yang jauh dan bahkan memengaruhi gravitasi bintang-bintang terdekat. Setiap pukulan, setiap serangan yang mereka tukarkan melepaskan semburan energi yang merobek jalinan alam semesta di sekitar mereka. Medan perang menjadi pemandangan kehancuran kosmik dengan ledakan energi yang dilepaskan di setiap saat. Ruang hampa udara terisi dengan listrik pertempuran, dan setiap gerakan mereka menyebabkan gempa kosmik yang merambat melalui seluruh galaksi. Semua planet di alam semesta bergetar sebagai respon, sementara bintang-bintang berkedip sesaat karena energi yang dilepaskan. Goku dan Beerus sekarang melampaui ranah pemahaman konvensional, bertarung pada level yang menentang hukum fisika. Vegeta menyadari bahwa sekali ini alam semesta ketujuh berada dalam bahaya karena pertarungan ini, dan bertanya apakah Beerus tidak peduli tentang menghancurkan seluruh alam semesta dengan pertempuran ini. Whis memberitahu ketika Beerus mencapai tahap ini, itu karena dia benar-benar dikonsumsi oleh keinginan untuk kehancuran, dan pada titik ini dia tidak bisa memikirkan hal lain selain menghancurkan lawannya. Sekarang Beerus tidak peduli pada apapun selain kehancuran. Vegeta ingat bahwa Beerus memberitahunya bertahun-tahun yang lalu saat mengajarinya Hakai pada waktu itu. Beerus mengatakan bahwa kekuatan penghancur justru terdiri dari tidak memikirkan atau peduli tentang apapun selain penghancuran. Jadi itulah yang dia lakukan sekarang. Menyadari resiko yang dihadapi alam semesta, Goku memutuskan untuk mengendalikan situasi dengan menahan salah satu pukulan Beerus dan memanfaatkan momen kontak ini untuk menteleportasi mereka menjauh dari sana. Mereka muncul kembali di dimensi aneh, di mana semua yang tampaknya ada adalah bentuk geometris dasar seperti kubus, poligon, dan juga yang lainnya. Tapi tidak terganggu oleh keanehan tempat itu, mereka melanjutkan pertukaran pukulan mereka. Goku yang telah menahan napas selama ini mulai merasa tidak nyaman. Beerus menyadari hal ini dan berkomentar bahwa akhirnya sifat panah Goku mulai terasa dampaknya. Tapi dia tidak memiliki niat untuk membiarkan Goku pergi ke suatu tempat untuk bernapas, karena meninggalkan planet Vegeta adalah pilihan Goku. Tapi Goku tersenyum dan berkata dia tidak butuh izin. Dan kemudian dia memberikan tendangan pada Beerus dan mengirimnya terbang menjauh, menyebabkan Beerus bertabrakan dengan benda-benda aneh di dimensi itu dan menghancurkan ratusan dari mereka. Setelah itu, Goku melakukan teleportasi ke planet Vegeta. Yamushi, Kakarot, dan Raja Vegeta masih berada di tempat yang sama saat yang lain pergi. Pada saat itu, mereka hanya bisa merasakan dampak dari pertempuran yang sedang berlangsung melalui tremor kosmik yang juga memengaruhi planet Vegeta. Ketiganya benar-benar terkejut oleh semua yang terjadi, dan mereka takut akan kehancuran seluruh alam semesta.
Tiba-tiba mereka dikejutkan ketika Goku muncul di sana melalui teleportasi. Goku mulai bernapas dalam-dalam sambil menunjukkan ekspresi lega. Mereka bertanya padanya apa yang sedang terjadi, tapi Goku menjawab bahwa belum ada waktu untuk menjelaskan dan kemudian langsung menteleportasi dirinya lagi. Ketika dia muncul kembali di dimensi itu, pada awalnya dia tidak melihat Beerus, tapi tak lama kemudian dia menyadari energi raksasa mendekat dari belakangnya, menghancurkan banyak objek di dimensi itu. Goku menghindar dari energi itu dan kemudian harus bertahan melawan serangan dari Beerus yang mengikuti tepat setelahnya. Saat mereka melanjutkan jual beli pukulan, terbukti bahwa Beerus sangat marah dan dia menuntut untuk mengetahui bagaimana Goku berani membiarkannya menunggu selama beberapa detik itu. Beerus melayangkan pukulan penuh kemarahan pada Goku dan kekuatan serta kecepatan serangan ini membuat Goku lengah. Goku membalas pukulan itu dengan pukulannya sendiri, dan ketika tinju mereka bertabrakan, dimensi itu hancur. Mereka menemukan diri mereka di dunia yang sangat kacau penuh dengan iblis. Mengabaikan perubahan pemandangan, Beerus menyerang Goku dengan urutan serangan yang tak ada habisnya, memaksa Goku untuk mundur sambil mencoba bertahan dan membalas. Goku menyadari bahwa kekuatan Beerus masih meningkat dan dia terkesan dengan ini. Beerus menemukan celah dan melepaskan tendangan pada Goku, mengirimnya terbang. Tapi sebelum Goku pergi begitu jauh, Beerus merentangkan tangannya dan menghentikannya menggunakan kekuatan telekinesis. Ketika Goku berhenti, Beerus menariknya kembali sambil menyiapkan pukulan kuat pada saat yang sama. Berbagai iblis di dunia itu mendekati mereka, mendambakan darah dan daging mereka. Namun, ketika Goku mencapai Beerus, Dewa Penghancur memukulnya dengan pukulan kuat ke dada dan dampak pukulan itu melenyapkan semua iblis di sekitarnya, menyebabkan tubuh mereka hancur di udara. Setelah menerima pukulan itu, Goku lumpuh sesaat karena rasa sakit, dan tak lama kemudian dia batuk darah. Memanfaatkan momen ini, Beerus membuka tangan yang sudah ada di dada Goku, melepaskan aura energi Hakai yang menyelimuti tubuh Goku dan melumpuhkannya. Setelah melakukan ini, Beerus mundur dan memberitahu Goku bahwa pertarungan itu sangat menarik dan dia tidak bersenang-senang sebanyak itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sayangnya sudah waktunya untuk mengakhirinya. Beerus berteriak Hakai dan ledakan besar terjadi. Beerus tersenyum menganggap dirinya sudah menang. Namun, di detik berikutnya dia benar-benar terkejut melihat bahwa Goku masih hidup dan utuh meskipun ada beberapa luka. Goku menarik napas lega dan memberitahu Beerus bahwa jika dia tidak meningkatkan kekuatannya di saat terakhir, dia akan lenyap. Beerus tanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Dia bersikeras serangan itu memiliki kekuatan yang cukup untuk melenyapkan Dewa Penghancur manapun tanpa bayangan keraguan. Goku menjawab bahwa Beerus harus mencoba sedikit lebih keras dari itu. Goku mengarahkan tangannya ke Beerus dan yang membuat Beerus sangat terkejut, Beerus benar-benar lumpuh oleh kekuatan psikis Goku. Setelah melakukan ini, Goku mengatakan sudah waktunya untuk membalas budi. Dengan pukulan itu, dia menarik Beerus ke arahnya, sementara secara bersamaan bergerak ke arah Beerus dengan kecepatan penuh, menyiapkan pukulan yang diisi dengan kekuatan yang sangat besar. Ketika mereka akhirnya bertabrakan, Goku melepaskan pukulan dengan kekuatan yang sangat luar biasa ke dada Beerus, dan kekuatan pukulan itu begitu besar sehingga seluruh dimensi iblis hancur total. Dan yang tersisa hanyalah ruang kosong yang luas di mana Goku tetap menempelkan tinjunya ke dada Beerus. Beerus batuk darah dalam jumlah besar, lumpuh oleh rasa sakit. Setelah mendaratkan serangan ini pada Beerus, Goku mundur untuk memberinya ruang dan waktu untuk pulih. Selama beberapa detik, Beerus tetap tidak bergerak dengan ekspresi yang tampak bercampur dengan rasa sakit yang intens dengan keterkejutan yang mendalam. Tapi setelah beberapa detik ini, dia harus mencerna situasi tersebut, di mana Beerus kembali sadar dengan kemarahan yang luar biasa, mulai melepaskan energi yang lebih tinggi dan menyeramkan. Sekarang, energi yang memancar dari Dewa Penghancur bahkan lebih badas dan kehadirannya sangat luar biasa. Vegeta dan Whis akhirnya tiba di dimensi itu lagi berkat teleportasi Vegeta. Vegeta mengeluh karena Goku dan Beerus terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain begitu cepat sehingga sulit untuk diikuti. Ketika mereka tiba dan menyadari tahap di mana Beerus berada sekarang, keduanya sangat terkejut. Vegeta menyadari bahwa kehausan darah yang ditunjukkan Beerus bahkan lebih besar dan dia merasa
seperti menghadapi binatang purba dari energi murni. Whis berkomentar bahwa dia belum pernah melihat Beerus mencapai tingkat kemarahan seperti itu. Dan sepertinya sekarang dia benar-benar berusaha sekuat tenaga. Goku juga tampaknya mengerti bahwa hal-hal lebih serius dari sebelumnya. Dia menatap Beerus dengan ekspresi serius. Goku menyarankan kepada Beerus bahwa mereka harus pergi ke dunia hampa di mana mereka bisa bertarung tanpa kekhawatiran apapun. Beerus mengerti bahwa pada saat itu dia tidak peduli tentang apapun. Tapi jika itu akan membuat Goku bertarung lebih serius, maka Beerus setuju. Goku membawa mereka ke sana dalam sekejap menggunakan teleportasi, dan mereka segera diikuti oleh Vegeta dan Whis lagi berkat teleportasi Vegeta. Tanpa membuang waktu begitu lama, mereka tiba di dunia hampa dengan Beerus menyerang. Dia mencapai Goku melepaskan serangan yang benar-benar marah, yang mana Goku bertahan dan menghindar dengan susah payah. Tapi Goku tidak membiarkan kerugian ini bertahan lama, dan dia segera meningkatkan kekuatannya untuk menyeimbangkan dengan lawannya. Mereka bertukar pukulan yang sangat cepat, di mana setiap pukulan dan tendangan melepaskan ledakan energi yang menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan. Goku berhasil mendaratkan serangan yang sangat kuat pada Beerus yang jelas merasakan banyak rasa sakit. Namun, mengejutkan Goku dengan kekuatan dan kecepatan yang meningkat, Beerus segera membalas dengan serangan yang bahkan lebih kuat yang juga menimbulkan banyak rasa sakit pada Goku. Setelah melakukan serangan ini padanya, Beerus mendapatkan keuntungan sekali lagi. Tapi itu tidak bertahan lama karena Goku meningkatkan ki-nya lagi dan berhasil mengenai Beerus. Namun, sekali lagi kekuatan Beerus tumbuh dan dia mendaratkan pukulan lain pada Goku, mendapatkan kembali keunggulannya. Melihat semua ini, Vegeta sangat terkejut dan bertanya pada Whis, bagaimana Beerus menjadi begitu kuat dan cepat. Whis mengatakan bahwa semangat juang Beerus telah ditingkatkan ke titik maksimal. Dan semakin Goku mendesaknya, semakin dia menyerah pada kekacauan pertempuran dan kehancuran yang buat Beerus menjadi semakin kuat. Ini bahkan lebih ekstrim ketika Beerus menerima serangan dari Goku karena rasa sakit itu mendorongnya lebih jauh ke dalam kegilaan pertempuran. Vegeta membandingkan ini dengan apa yang terjadi ketika dia menggunakan Ultra Ego. Meskipun tampaknya Beerus menggunakan konsep ini jauh lebih efektif, Beerus tidak memiliki batasan moral dalam hal penghancuran. Whis menjelaskan sejak Beerus menjadi Hakaisin, Beerus telah berlatih untuk mengembangkan konsep-konsep ini. Dan seiring waktu, dia melepaskan semakin banyak batasan moral yang dia miliki ketika dia masih panah. Hasilnya adalah dia mencapai tingkat netralitas moral yang tinggi, dan ini telah membantunya dengan Ultra Insting dan kekuatan penghancurnya. Dalam kasus Ultra Insting, Beerus tidak dapat sepenuhnya menguasai teknik tersebut karena kepribadiannya yang sulit baginya untuk melepaskan emosi apapun sepenuhnya dan mempertahankan keadaan netralitas yang konstan adalah hal yang mustahil. Namun, dalam kasus kekuatan penghancur, Beerus jauh lebih unggul karena itu melekat pada sifatnya untuk menyerah pada kemarahan jika diperlukan, terutama ketika harga dirinya yang besar dilukai. Whis menyimpulkan penjelasannya bahwa di antara semua dewa penghancur, Beerus tanpa diragukan lagi adalah yang paling kuat. Setelah mendengar semua yang dijelaskan Whis, Vegeta mengerti tentang semua ini bahwa Beerus ini jauh lebih kuat daripada Beerus dari timeline mereka. Alasannya adalah karena versi Beerus ini tidak pernah berhenti berlatih. Dengan kata lain, Beerus ini berada di puncak yang seharusnya dicapai oleh Beerus yang Goku kenal di timeline utama. Goku dan Beerus tampak bentrok sekali lagi dengan aura kekuatan mereka bertabrakan dengan cara yang spektakuler. Mereka berpisah untuk sesaat, keduanya terengah-engah mencari napas. Tapi tekad di mata mereka tidak tergoyahkan. Pertempuran sejauh ini hanya memicu haus akan kemenangan pada keduanya. Beerus tersenyum lebar saat auranya mengembang lebih jauh. Dia maju sekali lagi, meluncurkan serangkaian serangan brutal ke arah Goku yang berjuang untuk menghindar dan menangkis. Setiap pukulan Beerus adalah ledakan energi murni yang mampu menghancurkan seluruh planet. Namun, Goku tidak lagi hanya bertahan, dia meningkatkan kekuatannya sekali lagi dan berhasil menanggapi serangan penghancur itu. Serangan Goku sekarang lebih cepat dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia tidak hanya bereaksi tapi juga melakukan reaksi balik dengan tekad. Pukulan kuat dari Goku berhasil mengenai Beerus, menyebabkan Beerus sedikit mundur dan mengerang kesakitan. Tapi sebelum Goku dapat memanfaatkan keuntungan ini, Beerus membalas dengan kekuatan yang lebih besar mengenai Goku dengan pukulan dahsyat yang membuatnya berteriak kesakitan dan terlempar ke udara. Goku mendapatkan kembali keseimbangan di udara dan melepaskan gelombang kekuatan agung ke arah Beerus sehingga Beerus berhasil mempertahankan dirinya
tapi dampak ledakan memaksanya untuk mundur. Goku memanfaatkan kesempatan itu untuk bertukar serangkaian pukulan cepat dan kuat dengan virus. Energi yang dilepaskan oleh serangan-serangan ini menciptakan pusaran kekuatan di sekitar mereka. Sambil menonton, Vegeta tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesan oleh kinerja virus dan mengatakan bahwa dia benar-benar telah mencapai puncak kekuatan penghancur. Namun, ini masih tidak cukup di hadapan Shinken. Saat mereka bertukar pukulan, Goku mulai mendaratkan lebih banyak serangan pada virus yang saat dia menerima serangan ini meningkatkan kekuatannya lebih banyak lagi. Tapi virus tidak lagi bisa membalas dan dia semakin menerima serangan yang lebih kuat dan lebih cepat dari Goku yang menyebabkan kerusakan signifikan pada tubuhnya. Virus menjadi sangat frustasi dan jengkel karena meskipun dia memberikan segalanya yang dia miliki, dia tidak lagi bisa mendaratkan pukulan pada Goku. Dia bertanya mengapa hal ini terjadi dan mengapa dia tidak bisa mengenai Goku lagi. Sambil melanjutkan pertempuran dengan Hakaishin, Goku memuji virus dengan mengatakan bahwa dia luar biasa bahkan lebih dari yang dia bayangkan. Dia menanyakan bahwa virus benar-benar telah mencapai puncak kekuatan sebagai dewa penghancur. Dan jika ada yang mewakili kelas ini dengan baik, itu adalah virus. Namun, menghindar dari serangan virus, Goku mendaratkan pukulan langsung ke perutnya, memukulnya begitu keras sehingga dia benar-benar menusuk tubuhnya dengan tangannya tenggelam ke dalam perut virus. Goku terus berbicara, menjelaskan bahwa sejak dia mencapai Shinken, dia berada jauh di luar skala kekuatan tradisional dan konsep sederhana seperti menyerah pada kemarahan dan kehancuran tidak cukup untuk mencapai tingkat kekuatannya. Virus menjadi benar-benar marah setelah mendengar hal ini dan pulih dari keterpanaan akibat pukulan yang baru saja diterimanya. Dia menjauh dari Goku dan mulai memusatkan seluruh kekuatannya ke dalam sebuah serangan. Dia berteriak pada Goku untuk tidak pernah meremehkan kekuatan dewa penghancur. Virus berteriak Hakai dan kemudian seberkas energi ungu yang sangat kuat memotong ruang kosong menuju Goku. Yang saat dia melihat serangan itu mendekat, dia menghela napas karena dia menyadari bahwa virus masih belum mengerti apa yang dia maksud dan dia memutuskan bahwa dia akan menunjukkannya padanya. Di saat berikutnya, ledakan besar terjadi di dunia kehampaan sehingga bahkan penghalang realitas dunia itu terguncang dengan retakan dimensi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari gelombang kejut yang bergema di seluruh dimensi itu. Dan ketika ledakan mereda, virus menyadari bahwa Goku sama sekali tidak terluka. Tapi ada yang berbeda tentang dia, itu sebuah bentuk baru saja terungkap, yaitu bentuk tertingginya. Virus terkejut memahami bahwa pelepasan kekuatan Goku dalam transformasi itu sudah cukup untuk mengalahkan serangan yang berisi sisa kekuatannya. Whis melihat bentuk itu, memahami apa yang sedang terjadi. Goku memang telah mencapai Shinken, pemahaman kekuatan tertinggi dalam kasusnya. Bentuknya menggunakan Shinken diwakili oleh kemampuan terbesarnya Ultra Instinct. Dengan kata lain, itu adalah bentuk Ultra Instinct tertinggi Goku, sesuatu yang bahkan Whis belum capai. Vegeta mengonfirmasi semua yang dikatakan Whis itu dan menyatakan bahwa selama beberapa dekade Goku berlatih dengan rajin untuk mencapai tahap itu. Dan berkat bantuan Whis dari dunia mereka, Goku berhasil. Melihat bentuk itu di depannya, virus segera memahami bahwa ini adalah tingkat yang benar-benar unggul dan tertinggi. Sesuatu yang tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Akhirnya, menyadari bahwa ini adalah pertempuran yang kalah, virus langsung menyerah dan kembali ke bentuk base-nya. Goku juga kembali ke bentuk base-nya dan kemudian menyebutkan bahwa setidaknya virus mencapai apa yang dia inginkan, yaitu membuatnya mengungkapkan bentuk terakhirnya. Tapi virus melaporkan bahwa Goku hanya menunjukkan transformasinya untuk membuatnya menyadari segalanya dan menghentikan pertarungan. Dia sebenarnya tidak dipaksa untuk menggunakan kekuatan itu. Melihat bahwa semuanya sudah berakhir, Whis dan Vegeta mendekati keduanya. Whis menyarankan bahwa sekarang semuanya baik-baik saja dan mereka bisa berhenti berbicara sedikit tentang apa yang sedang terjadi. Virus setuju dan menyatakan rasa ingin tahunya tentang siapa Goku dan Vegeta dan bagaimana mereka bisa begitu kuat sebagai Saiyan biasa. Goku setuju untuk menjelaskan semuanya juga, tapi Vegeta menyadari bahwa di antara retakan dimensi yang terbuka selama pertempuran Goku dan virus, ada satu khususnya yang identik dengan terbuka ketika dia dan Goku diangkut ke timeline ini. Pada saat itu, Vegeta meraih Goku dan membawanya sambil menyatakan mereka harus pergi sebelum retakan dimensi tertutup. Virus dan Whis jelas tidak mengerti apa yang terjadi saat Vegeta membawa Goku. Goku yang agak malu mengucapkan selamat tinggal kepada mereka
dan berterima kasih atas pertarungannya. Dan kemudian keduanya memasuki retakan dimensi kecil dan menghilang sepenuhnya. Beerus dan Whis tetap diam mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Beerus tanyakan kepada Whis apakah dia pikir mereka akan kembali. Tapi Whis tidak tahu secara pasti. Kemudian seberkas cahaya terbuka di hutan dan dari pancaran cahaya ini muncul Goku dan Vegeta. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka segera menyadari bahwa mereka berada di bumi. Mereka menjadi sangat bahagia dan percaya bahwa mereka akhirnya kembali ke timeline utama. Tapi tiba-tiba perhatian mereka teralih saat mereka merasakan ki yang sangat kuat mendekat. Dan pemilik ki yang kuat itu melompat dari salah satu pohon dan mendarat di dekat mereka. Orang yang baru saja mendarat sambil memegang tongkat ajaib mengarahkan tongkat itu ke Goku dan Vegeta, memerintahkan mereka untuk segera mengidentifikasi diri mereka. Sesaat Goku dan Vegeta begitu terkejut sehingga mereka tidak mengatakan apa-apa dan mereka hanya mengamati makhluk aneh yang baru saja muncul. Namun setelah melihat makhluk yang memegang tongkat ajaib, citra masa kecil Goku muncul di benaknya. Dan pada saat itu dia panik berseru bahwa dia berubah menjadi kera. Setelah menemukan jalan keluar dari timeline aneh tempat mereka berada, Goku dan Vegeta malah berpindah ke timeline yang lebih aneh lagi, di mana Goku benar-benar menjadi seekor kera seperti Sun Wukong. Di mana mereka sebenarnya berada dan kegilaan macam apa yang akan dibawa ke dunia baru ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.